Penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Mata pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Murtia. Saya Samsudin. Saya Suparlan. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Tebo Jambi. Salam guru penggerak. Selamat pagi Pak Parlan. Selamat pagi Bu. Ya, gimana kabar hari ini? Kabarnya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perasaannya gimana Pak pagi ini Pak? Untuk perasaan pagi hari ini saya sangat bahagia Bu. Karena saya bisa melaksanakan aktivitas pagi ini tepat waktu, bisa bangun pagi, kemudian mengajar pun alhamdulillah bisa tepat waktu. Oke, alhamdulillah ya Pak. Iya. Oke, baik Pak. Pada hari ini atau kesempatan saat ini, nanti kan Bapak berencana menjadi coach untuk Pak Samsudin ya. Kira-kira nih persiapan apa yang sudah Pak Parlan siapkan untuk menjadi seorang coach? Persiapan yang saya lakukan untuk mengcoach Pak Samsudin itu saya akan mengajukan pertanyaan terkait alur tirta. Oh, berarti akan menggunakan alur tirta ya Pak ya? Oke, kalau Bapak mau menggunakan alur tirta nih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak ya. Oke, yang pertama berkaitan dengan kompetensi coaching apa yang nantinya akan Pak Parlan lakukan kepada Pak Samsudin? Baik, terkait kompetensi yang saya persiapkan untuk meng-coach Pak Samsudin itu yang pertama adalah tujuan, kehadiran penuh, kemudian dua, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan berbobot kepada Pak Samsudin ya, atau sebagai coach ya. Oke, yang kedua, kira-kira kompetensi mana nih yang akan Bapak secara aktif atau spesifik yang akan Bapak lakukan kepada Pak Samsudin? Apakah ketiga-tiganya? Saya akan menggunakan dua kompetensi Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua menggunakan pertanyaan berbobot. Oke, berarti kalaupun Bapak hanya menyebutkan dua kompetensi yang spesifik, tetapi untuk kehadiran penuh tetap ikut ya Pak ya? Oke, thank you. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin Bapak capai dari proses coaching hari ini nih kira-kira apa? Bapak tuh menginginkan sang coach ini ngapain gitu? Ya, jadi terkait dengan pertanyaan ini saya ingin menggali kepada Pak Samsudin nanti apa sih masalah-masalah yang ditimbulkan oleh beliau yang selama ini dilaksanakan di lapangan. Terus kira-kira apakah solusinya Bapak yang kasih atau Pak Samsudin akan menemukan solusi itu sendiri? Tentunya nanti akan muncul di sana. Kalau Pak Samsudin itu nanti akan menjadi berkembang pemikirannya terkait hal ini. Oke, baik ya. Jadi indikator pencapaiannya nanti sang coach ini dia bisa menemukan menemukan solusi dari permasalahan beliau dan bisa membuka cakrawala. Oke. Baiklah, saya akan melakukan penilaian dengan rubrik yang sudah kita sepakati ya Pak ya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Samsudin. Selamat pagi Pak Parlan. Kelihatannya nampak kurang semangat ini, ada apa Pak Samsudin? Ya, itu dia Pak. Jadi saya itu ada masalah Pak.
Iya, ada Jadi masalah. sudah 1 minggu terakhir ini saya masuk di kelas 10-1 itu, Ya. saya menemukan ada satu anak yang setiap saya bertemu di tatap muka jam pembelajaran saya itu ya dia tidak semangat. Saya sudah coba cara-cara yang saya ketahui Ya. untuk menyemangati anak tersebut dalam pembelajaran ya masih seperti itu. Maka dari itu saya ke sini menemui Oh, Pak datang ke Parlan sini ya, gitu ya. ajak ngobrol ya. Siapa tahu saya dapat gambaran gitu Iya. Pak Parlan, saya Jadi- harus seperti apa menyelesaikannya seperti itu. Iya. Jadi sudah 1 minggu ya Pak Sam Iya. ya. Jadi sampai dengan saat ini apakah Pak Sam itu sudah bisa mendeteksi apa belum terkait masalah yang sebenarnya? Karena kan gini, kita ini kan jumlah siswa tidak sedikit. Iya. Jadi dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, terdeteksi satu yang memang tidak maksimal ya. Iya, iya. Artinya tidak maksimal itu memang di luar daripada yang anak semestinya kan gitu. Betul. Jadi sampai saat ini gimana Pak Sam sudah mendeteksi apa belum? Itu kenapa sebenarnya? Iya. Jadi ketika saya menemukan anak tersebut di kelas tidak semangat dalam belajar, Pak. Jadi memang saya mengetahui kok anak itu yang hadir cuma badannya saja di kelas. Nah, berarti Nah, udah mulai terawang ya, udah Iya. mulai ini ya. Kemudian saya belum bertanya langsung sih ke anaknya Iya. karena kalau saya tanyakan langsung takutnya dia nanti malah drop gitu ya, tidak Iya. mau sekolah karena kemarin sempat di mata pelajaran yang lain itu dia tidak sekolah. Iya. Nah, jadi saya tuh tanya ke teman-temannya Iya. yang dari SMP dulu. Mhm. Saya tanya bahkan ini satu kelas, kabarnya itu sebelum ke sekolah saya itu dia maunya ke SMK Pak Parlan. Oh, jadi ini keputusan yang sekian kali berarti masuk ke Iya. sini ya. Jadi kalau ini kan agak ini ya Pak Sam ya, agak ruwet ya sebab Iya. kita tidak bisa juga memaksakan Betul, anak ya, betul. maunya ke sini kok ternyata akhirnya ke sini. Nah, setelah Pak Sam gali informasi-informasi, apakah ada langkah nanti, ada langkah khusus dari Pak Sam untuk supaya ini anak bisa terdeteksi jelas. Artinya ya kita sudah masuk di SMA, kemudian Pak Sam membimbingnya setiap hari nampak jelas tidak maksimal, kemudian masalahnya juga sudah kelihatan. Lalu langkah Pak Sam itu nanti mau seperti apa? Iya. Jadi sebenarnya seperti ini ya Pak Parlan. Memang sih ketika anak tersebut masuk ke sekolah kita ke jenjang SMA, itu tidak ada paksaan sama sekali. Iya. Kemudian dia mau masuk ke SMA, ke SMK, ataupun mau mondok misalkan ya, kita kan tidak punya kewenangan, itu Iya. masalah pribadi anak dengan orang tuanya. Tetapi kan kita sebagai guru ya di sekolah, tentunya itu menjadi kewajiban kita ketika anak sudah masuk ke dalam, apapun permasalahannya, itu kan permasalahan kita juga Pak Parlan ya, Iya. yang harus kita cari tahu akar permasalahannya dan Iya. bisa menyelesaikannya. Nah, ketika saya sudah tanya-tanya tersebut, menggali informasi kenapa anak itu tidak semangat dari temannya seperti itu, jawabannya dia pengennya ke SMK Pak, tetapi tidak lulus kemarin itu pas seleksi gitu ya. Iya. Kemudian dia mau ke SMK yang lain tidak diizinkan sama orang tuanya. Akhirnya dia ya masuk ke SMA itu ya seperti terpaksa gitu. Terpaksa. Nah, maka saya itu berencana Pak Parlan ya. Iya. Karena saya belum ketemu 4 mata langsung sama anaknya tersebut, saya mempunyai rencana akan memanggil anak tersebut ke ruangan saya khusus di lab komputer. Ada pemanggilan pribadi ya berarti ya. Ini saya akan tanya, kebetulan saya sudah belajar merestitusi anak ya di CGP kemarin. Iya. Saya akan coba terapkan anak tersebut dengan restitusi. Kemudian nanti bagaimana penyampaian anak tersebut, tentunya ya saya akan sedikit demi sedikit lah menyemangati anak tersebut supaya tetap belajar ya. Karena untuk pindah sekarang ini kan sudah tidak mungkin Pak. Jadi Karena begini Pak Sam, di pertengahan. jadi kalau ini udah masuk ke sini ya, Iya. artinya ini adalah kapasitas Pak Sam untuk ini termasuk ujian, Iya, artinya Pak Sam ini termasuk yang bisa mempertahankan atau tidak nantinya kan Iya, gitu. iya.
Jadi setelah dipanggil nanti, ya kan siswa ini dipanggil nih, kemudian ajak ngobrol. Saya yakin Pak Sam itu bisa anak ini tetap bertahan di SMA, lalu semangat gitu. Jadi Insya Allah, Pak. langkah konkret apa yang akan Pak Sam lakukan setelah ini nanti kan? Gitu? Ya, tentunya saya akan menyemangati anak tersebut Ya. tentunya, karena sebenarnya sih ya SMA sama SMK itu tujuan utamanya itu belajar. Belajar. Nah, saya akan menyemangati anak tersebut supaya memang semangat belajarnya dia nampak paparan, dan siapa tahu itu bukan masalah utamanya Iya. ya, dia mau ke SMK, siapa tahu ada masalah di rumahnya. Ya, betul. Selanjutnya saya setelah memanggil anak tersebut, klarifikasi, saya akan mencoba memanggil orang tuanya. Jadi ada pertemuan orang tua, Iya, betul. anak, akhirnya bisa ketemu ya. Sebenarnya akar permasalahan utamanya itu dari mana? Iya, iya. Karena tentunya kan anak di sekolah kita semangati, perlu juga anak di rumahnya itu disemangati. Takutnya kan ketika tidak diizinkan sekolah ke SMK sama orang tuanya, ternyata dia memang ada selisih sedikit dengan orang tuanya tersebut di rumah ya. Iya, Jadi saya akan menggali, saya menjadi mediator lah Pak Parlan. Jadi ada PR berat di situ Iya. Pak Sam untuk menyelesaikan ini ya. Iya, Artinya dia tetap bertahan di SMA, kemudian memberikan motivasi, Betul. kemudian juga sebagai orang tua kita harus hadapkan. Jadi nanti ada pertemuan khusus yang ini. Berarti tindakan Pak Sam itu ya Iya. untuk klarifikasi, kemudian menyemangati mereka Ya, dan agar mencari akar permasalahan agar solusi. permasalahan. Oke, luar biasa. Saya yakin memang kalau Pak Sam itu punya kapasitas di situ untuk apa namanya yang disampaikan tadi. Ya jangan sampailah kita mengajukan atau membiarkan anak Iya, akhirnya betul, Pak Parlan. tidak bisa maksimal, akhirnya putus di tengah. Iya, betul. Tidak ini. Oke, Jadi- nah, luar biasa. Saya memang harapannya anak tersebut jangan sampai putus sekolah Iya, Pak Parlan iya, ya. itu harapan Gitu, kita. Jadi khawatir seperti itu. Ya, baik. Setelah Pak Sam tadi menceritakan dengan rencana-rencana yang akan dilakukan, itu kapan nih akan dilaksanakannya? Saya berniat memang sebelum terlambat ya Pak Parlan, sebelum Iya. anak tersebut nanti malah sekolah sampai memang dia tidak sekolah sama sekali, Ya, saya secepatnya, ini kan akhir minggu ketiga ya. Nah, pas awal minggu keempat, insya Allah saya akan panggil anak tersebut. oh gitu ya. Kemudian habis dipanggil tersebut, kan saya tahu informasi ya. Ya, Kemudian nanti saya akan memanggil orang tuanya seperti itu ya, berdiskusi bersama wali kelasnya seperti itu Pak iya. Parlan. Saya akan dukung apa namanya cara Pak Samsudin untuk cepat agar ini jangan sampai terlambat Iya, betul, Pak Parlan. dan memang harus cepat tertangani ya. Iya, iya. Oke, luar biasa. Nah, setelah ini gimana perasaan Pak Samsudin setelah menceritakan ini semuanya? Sudah nampak apanya sebenarnya ada benang merah di sini kan gitu. Gimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah Pak Parlan ya. Jadi sebenarnya saya kemarin itu mumet. Jadi ketika masuk ke kelas itu rasanya ya saya tidak mau masuk ke kelas itu gitu sebenarnya. ya. Iya. Padahal satu anak ya? Iya, satu anak. Jadi saya gimana ini untuk mengatasinya ya? Makanya Oke, saya luar cari biasa. Pak Parlan. Iya, iya. Alhamdulillah saya dapat pencerahan sekarang Ya, oke, dengan komunikasi tadi dari Pak Parlan. Ya, Saya dapat solusi. ya, Kemudian saya akan melakukan secepatnya Pak Parlan ya. Ya, Jadi saya kasih support itu. mudah-mudahan walaupun baru rencana ya akan saya lakukan. Jadi hati saya sudah plong agak ya. plong gitu Iya. ya, dan besok malah saya semangat gitu. Iya. Kayaknya masuk ke ruangan itu Terima kasih Iya, Pak Samsudin, sama-sama. semangat luar biasa. iya, sama-sama. Kami selalu mendukung. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Parlan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah Ah, sehat. Sepertinya makin hari itu makin semangat Bu Dewi ini ya. Ya, alhamdulillah semangatnya membara ketika ikut CGP, ketemu teman-teman yang dari berbagai Iya, daerah gitu. luar biasa Bu Dewi. Jadi ketika melihat teman-teman di sekolah ini, termasuk Bu Dewi semangat, jadi saya juga termotivasi Bu Dewi ya, ikut Alhamdulillah. semangat tentunya untuk anak-anak kita juga ya. Nah, saya menemui Bu Dewi ini akan
mengobservasi ya. Jadi nanti Bu Dewi akan menjadi coach untuk Pak Suparlan ya. Suparlan, ya. Nah, sebagai coachnya, nah di sini saya akan mengobservasi Bu Dewi. Ada beberapa pertanyaan ya, yang nantinya Bu Dewi sebagai coach itu yang akan disampaikan kepada Pak Parlan. Yang pertama ini Bu Dewi, kira-kira apa kompetensi coaching dari Bu Dewi yang nantinya akan dilakukan gitu kepada Pak Suparlan? Oke, saya ingin punya 3 kompetensi penuh ya Pak ya. Iya. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang keduanya mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi kompetensi coaching Bu Dewi yang akan disampaikan ke Pak Suparlan itu kehadiran penuh ya, selama meng-coaching tersebut. Kemudian mendengarkan aktif setiap keluh kesah nanti ya dari coach Pak Suparlan tadi ya. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach ya, sehingga tergali masalah dan bisa menyelesaikan seperti itu. Betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu Dewi, kira-kira menurut Bu Dewi itu kompetensi yang mana gitu secara aktif dan spesifik yang nantinya akan diajukan kepada Pak Suparlan sebagai coach? Ada 2 Pak, itu yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tetapi juga tidak meninggalkan yang kehadiran penuh secara otomatis. Iya, jadi kompetensinya 2 itu ya Bu Dewi yang berbobot seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kira-kira indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Dewi dari proses coaching kepada Pak Suparlan nanti itu seperti apa Bu Dewi? Saya pinginnya nanti coach saya ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah diungkapkan kepada saya, yang sudah dicurhatkan kepada saya. Beliaunya nanti bisa menemukan solusi-solusi terbaik dari pertanyaan penggali dari saya gitu. Iya, tentunya dengan menggunakan alur tirta itu ya. Kemudian yang keempat dan sekaligus pertanyaan terakhir ya, Bu Dewi, dari saya sebagai observer, indikator pencapaiannya dari Kuci itu kira-kira bagaimana yang Ibu Dewi harapkan dari Kuci itu sendiri? Saya berharap Pak Parlan sebagai Kuci nanti bisa segera menerapkan solusi dari permasalahan yang sudah dia temukan. Jadi itu 4 pertanyaan dari saya ya, Bu Dewi, yang nanti kalau Bu Dewi sudah siap meng-coaching Pak Suparlan, saya akan mengobservasi Bu Dewi. Dan tentunya saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik yang sudah saya buat, termasuk dengan kompetensi yang saya tanyakan dan Bu Dewi sampaikan tadi. Oke, terima kasih Pak. Sudah siap Bu Dewi? Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sam? Alhamdulillah. Sehat Bu Dewi? Alhamdulillah. Tapi kok kayaknya face-nya rada-rada suntuk gitu. Iya Ibu. Kenapa ini Pak Parlan? Sehat tapi kan ya? Alhamdulillah sehat. Cuman memang butuh apa namanya? Kita memang harus bicara kan gitu. Iya. Tapi kayaknya saya cuma punya waktu 15 menit nih Pak. Oh gitu ya? Iya. Ya nggak apa-apa Bu. Yang penting apa yang menjadi unek-unek saya, apa yang menjadi apa namanya? Ini memang harus saya tuangkan di sini. Boleh, ya. boleh. Insya Allah cukuplah 15 menit ya. Baik Ibu. Oke. Jadi begini Bu. Saya mengajar di jurusan akuntansi itu lebih dari 10 tahun. Artinya sudah banyak siswa, berganti siswa yang dengan berbagai macam karakter. Nah, pada saat ini saya tuh menemukan bahwasannya di 2 kelas yang berbeda itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Karena mereka di kelas 11 akuntansi, ada 11 akuntansi 1 dan 11 akuntansi 2. Nah, permasalahannya adalah di kelas 11 akuntansi 2 itu saya tidak mendeteksi siswa-siswa yang kurang apa namanya? Kurang maksimal ya. Artinya dalam proses pembelajaran ya. Mereka mengalir seperti apa yang saya sampaikan, mereka tetap bisa terima dengan baik. Mengikuti ya? Iya, mengikuti. Cuman di saat saya di 11 AK1 itu memang
ada, bahkan bukan cuman ada, tapi memang rata-rata anak ini motivasinya kurang. Motivasi di sini adalah mereka belajar itu tidak maksimal. Misalkan kita belajar mayop, itu mereka mungkin kalau kita lihat ketika kita saling berhadapan itu memang menghadap ke depan, memperhatikan, tapi pada prinsipnya mereka itu menerawang pikirannya. Pikirannya nggak di tempat ya, nggak karuan ya kemana-mana. Jadi ketika saya tanya, feedbacknya tidak maksimal, jadi ngelantur kan gitu. Jadi ini bukan sekali dua kali Bu, dan ini hampir sering. Nah ini makanya saya ceritakan ke Ibu, sejauh ini lebih dari separuh yang seperti itu belajarnya. Iya, lebih dari separuh. Oke Pak Parlan, kita menyadari ya, tadi kan Bapak sampaikan bahwa ada dua kelas yang berbeda nih pola pikir mereka nih. Ada yang satu cepat ngalir sesuai dengan arahan Bapak, terus yang satunya ini agak lambat gitu kan. Di sini kita sadar ya Pak ya, selama beberapa bulan terakhir ini kita akan mengikuti CGP nih, pendidikan CGP ya. Nah kita sadar bahwa murid-murid kita ini punya karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Jadi secara otomatis kita nggak bisa dong memperlakukan mereka dengan sama gitu ya. Oke. Jadi gini Pak, saya cuma mau menanyakan, kira-kira nih dua kelas ini apakah Pak Parlan perlakukan sama? Kalau materi mungkin sama ya, mungkin metode ajarnya atau bahan ajar apa namanya, alat peraganya atau sistemnya bagaimana? Apakah Bapak samakan juga? Nah ini yang menjadi salah satu yang harus saya sampaikan ke Ibu sebenarnya kan gitu, karena kalau saya terapkan monoton seperti yang kelas sebelah itu nampaknya memang tidak bisa mengcover Bu, tidak bisa mendongkrak nilainya mereka, kemudian konsentrasinya juga tidak maksimal. Nah ini sudah kemarin saya agak coba ya, saya coba kemarin itu terkait penggunaan penambahan alat peraga, yaitu yang biasanya saya tidak menggunakan tutorial di YouTube. Saya coba rekam di YouTube saya, kemudian YouTube ini linknya saya kasihkan ke mereka. Kemudian saya akan tagih hari berikutnya, itu sudah mulai nampak mereka, oh berarti tetap ada perbedaan ya mekanismenya, kemudian penggunaan alat peraganya itu memang sudah mulai nampak Bu. Cuman memang di sini saya sampaikan ke Ibu. Kemudian ada lagi juga saya menggunakan layar proyektor atau infocus ya, untuk membuat mereka itu lebih tertarik gitu loh. Ini udah saya mulai coba kan gitu. Makanya saya bekerja sama dengan salah satu teman yang memang kok dia lebih unggul dalam hal IT. Makanya saya coba belajar dengan beliau. Dengan siapa Pak? Itu ada namanya Mas Jainal di jurusan itu. Itu kalau di otomotif atau di TPSM namanya toolman, tapi di tempat kami ya bagian labor. Jadi beliau sudah mulai mau mengajari pada saya untuk hal ini. Kolaborasi ya? Ya oke, itu kan kemarin udah pernah diterapkan sekali, tapi habis diterapkan sekali itu berkelanjutan atau belum Pak? Ya ini saya minta dukungan dari Ibu juga terkait saya akan menggunakan fasilitas seperti ini. Nanti saya juga datang ke kelas itu juga harus menggunakan alat itu. Jadi sekiranya Ibu juga mendukung penuh, maka saya akan maksimalkan di situ. Oke. Saya akan mendukung dengan sepenuhnya Pak. Dan kolaborasi itu lebih bagus dilaksanakan, terutama dalam mempersiapkan metode pembelajaran atau membuat alat peraga atau dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa anak itu dalam menangkap pembelajaran dari kita tuh tidak selalu monoton gitu. Mungkin ada sih anak yang sekali diterangkan saja tanpa alat peraga, mungkin anak ini langsung di sana. Jadi tetap semangat, kemudian
jalin kolaborasi. Kalau Bapak memang nyaman dengan Pak Zainal, ya monggo. Kemudian saya berharap sekali rencana yang sudah Bapak mau buat ini, mau buat alat peraga, mau buat alat apa namanya metode pembelajaran Ya. itu sesegera mungkin. Iya, Ya. ya. Jadi saya rencana mulai aktif ini ya Bu ya, mulai aktif ini mulai minggu depan. Saya udah atur jadwal. Mantap. Kemudian di labor itu kan guru produktif bukan cuma saya. Iya. Jadi nanti terkait ini saya komunikasikan juga dengan kepala jurusan, Iya. kepala lab untuk mengatur apa namanya penggunaan lab supaya Infocus tidak berebut, Bu. Berebut, Artinya iya. bisa tepat sasaran. Nah, gitu. kan berarti kan Bapak sudah ketemu nih solusinya gimana cara menanggulangi anak yang agak lambat mengikuti Iya. pembelajaran Bapak. Iya. Kira-kira nih setelah unek-uneknya disampaikan, kira-kira ada perasaannya gimana nih? Ya tentunya saya senang Ibu bisa memberikan solusi ya, bisa memberikan dukungan, memberikan dorongan buat saya. Jadi saya lebih, oh ternyata saya ini mau membuat model seperti ini ternyata didukung. Makanya saya beranikan datang ke sini, saya ngobrol sama Ibu. Jadi alhamdulillah terima kasih Ibu sudah mendukung dan saya segera akan Oke, realisasikan. tetap semangat ya Pak. Siap, Ya, siap. semoga sukses. Ya, terima kasih Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Samsudin. Selamat pagi Pak Suparlan. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak, bersyukur hari ini saya diberikan kesehatan plus semangat gitu Pak. Semangat ya. Iya. Jadi Harus selalu. tiada satupun yang berkurang ya. Ya, Jadi alhamdulillah, ya dengan ya rasa syukur sehat ini saya semangat untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak. semangat luar biasa. Kita dukung dengan maksimal Pak kalau seperti Iya. ini. Baik Pak Samsudin, di sini saya selaku observer itu untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Samsudin terkait ada rencana mau mengkuci itu Bu Dewi Murtia. Iya, betul. Jadi nanti dalam hal ini, dalam observer ini ada beberapa pertanyaan dan tentunya Pak Samsudin harus punya strategi menjawabnya ya. Baik. Jadi baik, bisa untuk acuan ke depannya. Siap. Yang pertama terkait dengan kompetensi coaching. Kompetensi coaching apa yang nantinya akan Pak Samsudin lakukan? Tentunya nanti saya sebagai coach yang akan mengcoaching Ibu Murtia ya sebagai coach, saya akan memberikan kehadiran penuh untuk beliau. Ya, Kemudian yang kedua saya akan mendengarkan aktif ya, apapun yang disampaikan oleh coach saya Ibu Dewi Murtia ya sampai beliau memang benar-benar mendapatkan solusi seperti itu dari Ya. permasalahan yang ada disampaikan oleh Bu Dewi tersebut. ya, Kemudian yang ketiganya, tentunya saya sebagai coach itu akan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu kepada coach saya Ibu Dewi Murtia. Itu Jadi- Pak Suparlan. Jadi 3 ya. Iya. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang Berbobot. berbobot ya Iya, kepada betul. coach ya gitu. Betul. Ya, baik. Terkait pertanyaan yang kedua Pak Sam, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Pak Samsudin ajukan nantinya terkait coach terhadap coach Dewi. Ibu Dewi Murtia? Ya. Tentunya dari kompetensi tadi yang pertama ya Pak Suparlan, Ya. saya akan lebih memberikan spesifikasi dan lebih aktif yakni dalam hal mendengarkan aktif untuk coach saya Ibu Dewi Murtia. Ya. Kemudian tentunya saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu ya, Jadi yang ada lebih dua ya? spesifik, iya, Ada yang dua lebih ya, Pak, ya? spesifiknya Iya, seperti jadi itu. mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang Yang berbobot berbobot. ya. Jadi poin 2 dan 3 ya. Iya betul. Kemudian terkait pertanyaan yang nomor 3 yaitu indikator dari pencapaian Pak. Ini terkait indikator ya. Iya betul. Indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini tuh apa gitu. Ya, tentunya sebagai indikator dari saya sebagai coach yang akan mengcoaching Ibu Dewi Murtia Ya. nanti, beliau tentunya mendapatkan solusi Pak Suparlan Ya. ya dari permasalahan yang akan disampaikan nantinya seperti itu. Oh, yang dari Bu Dewi Murtia. Iya, betul. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan saya, arahan-arahan, sehingga nanti coach saya Bu Dewi Murtia itu mendapatkan
solusi dari permasalahannya sehingga ya dia bisa menyelesaikan permasalahan sendiri seperti itu. Iya, luar biasa. Terkait pertanyaan yang nomor 4 Pak ini Pak, Ya, yang betul. terakhir ya. Jadi indikator pencapaiannya itu apa Pak terkait menentukan solusi dan permasalahan di sini? Ya, tentunya nanti ketika coach saya Ibu Dewi Murtiah nanti saya coaching ya sebagai coach saya pribadi, ya kembali ke tadi Pak Palan. Jadi Ibu Dewi ini dengan segala permasalahan yang disampaikan nanti, saya cuma memberikan arahan dan tuntunan, motivasi sehingga beliau yang menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang beliau utarakan nanti seperti Jadi itu. mengalir aja ya. Iya, betul. Oke, luar biasa Pak Samsudin pada pertemuan kali ini. Berarti kita tinggal menunggu Bu Dewi Murtiah ya. Betul. Oke. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Bu Dewi. Alhamdulillah Pak, sehat. Apa kesibukan sekarang Bu Dewi? Masih sama Pak, masih mengajar, masih membina pramuka, masih membina PMR. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Nah, cuma biasanya Bu Dewi itu semangat banyak kegiatannya dengan anak-anak, tapi kok pas duduk di hadapan saya ini kok kayaknya ada sesuatu. Apa itu Bu Dewi? Iya Pak, memang ada sesuatu dan saya mohon waktunya sebentar dengan Bapak. Mudah-mudahan dengan saya bercerita, menyampaikan masalah saya bisa menemukan solusi saya. Ya, mudah-mudahan Bu Dewi kita sharing saja. Mudah-mudahan Bu Dewi nanti dapat solusi. Saya juga mencari pengalaman, sama-sama saling menyelesaikan permasalahan. Oke, Apa terima kira-kira kasih. permasalahan itu Bu Dewi? Permasalahannya mungkin terdapat pada diri saya sendiri. Mungkin saya juga menyadari itu Pak. Tapi akhir-akhir ini, kalau saya kan sudah mengajar lama ya Pak, lebih dari 16 tahun. Tapi akhir-akhir ini ada satu kelas yang kebetulan saya wali kelasnya, itu merasakan sendiri bahwa anak-anak ini ketika saya masuk ke kelas nih, ada beberapa anak nih yang terasa kosong gitu. Oh, seperti Maksudnya itu. ketika belajar tuh memang badannya ada nih, Di kelas. fisiknya ada di kelas nih, Iya. cuman pikirannya tuh menerawang jauh gitu. Dan ketika asesmen terjadi atau tanya jawab tentang materi yang saya sampaikan itu benar-benar tidak mengena dengan mereka. Gitu. Iya, seperti itu ya. Iya, jadi saya jujur saya merasa bingung di mana kesalahan saya. Perasaan saya juga sudah hampir semua kelas tuh saya juga membawa alat peraga ini untuk materi ini, metodenya juga seperti ini. Sepertinya sudah saya lakukan gitu, Pak. Iya, Tapi iya. kenapa ketika tiba di kelas ini, tapi ini terjadi baru beberapa bulan terakhir ini. Gitu. Berarti Bu Dewi itu ingin ya menyelesaikan masalah tersebut yang Iya. terjadi selama ini. Iya, benar sekali. Saya pingin ketika masuk kelas tuh siswa saya tuh antusias gitu, selalu menunggu saya senang. Ya Bu Dewi, seperti nah itu. gitu Iya, maksudnya iya. gitu Pak. Iya, saya mengerti Bu Dewi. Sebagai guru saya juga ketika melihat seperti itu kok rasanya ada sesuatu yang hilang ya kita Iya. mengajar seperti itu. Nah, sekarang Ibu Dewi sudah mengetahui berarti permasalahan di kelas itu seperti yang tadi disampaikan. Berarti Bu Dewi sendiri sudah mengetahui ya apa kira-kira penyebab anak-anak itu kok bisa seperti itu Bu Dewi. Selama ini apa yang Bu Dewi dapatkan gitu? Entah tanya ke siapa, kok anak-anak seperti itu? Saya juga nggak ngerti sebenarnya Pak. Cuman saya itu merasa apakah memang anak-anak ini butuh sesuatu yang baru. Mungkin metode saya jujur kalau ada beberapa kelas yang tanpa menggunakan alat peraga tambahan itu langsung aja gitu. Tapi kalau di sini kayaknya memang saya ekstra harus benar-benar menjelaskan materi itu harus detail sedetil-detilnya gitu. Sebenarnya saya tuh pingin menggunakan fasilitas yang ada di kelas. Tetapi posisi di kelas itu saat ini Infocus yang ada tuh rusak, belum diperbaiki. Kalau seperti itu harus ya. pakai Infocus itu harus membawa dari kantor. Nah, itu yang pertama. Bagi saya itu agak ribet. Terus yang kedua, saya juga harus membuat kayak PPT, misalnya Iya, harus iya. memasukkan video ke situ, dan itu belum saya proses jujur dengan baik. Dan selama ini yang saya lakukan untuk masuk di kelas, untuk membantu mereka, kebetulan mereka ini diperbolehkan bawa HP, jadi kami pakai gadget yang mereka bawa untuk menggunakan, misalnya kan kebetulan saya ngajar bahasa Inggris.
Nah, kalau harus membawa kamus Hasan Sadli yang setebal itu dan Berat, harus ya. 2 yang dibawa itu cukup berat. Jadi cukup menggunakan handphone mereka. Jadi ketika mereka mau ngomong bahasa Inggris, dia nggak tahu, ketik dulu di situ baru mereka sampaikan. Minimal pembiasaan ketika mereka harus ngomong bahasa Inggris gitu. Nah, cuman saya berpikir ketika harus melihat di HP mereka masing-masing itu nggak fokusnya nggak jadi satu ke saya Iya, gitu. iya, iya. Saya pengennya mereka tuh melihat satu tapi fokus gitu. Atau mungkin memang harus seperti itu ya Pak, harus menggunakan infocus yang ada dalam satu ini, jadi mereka bisa fokus satu tujuan gitu. Iya. Nah, sebenarnya dari permasalahan yang disampaikan tadi oleh Bu Dewi, kemudian menjadi pembanding 2 kelas tersebut, Bu Dewi sendiri sebenarnya sudah tahu ya akar permasalahannya seperti apa. Iya ya. Iya. Jadi dari perbandingan tersebut ya coba saya mendukung gitu ya, dikembalikan lagi kepada media pembelajaran yang disiapkan maksimal oleh Bu Dewi. Sepertinya anak-anak akan kembali Bu Dewi seperti itu. Berarti saya harus menyiapkan minimal 3 ya Pak, ada yang Iya. visual, audio, sama kinestetik betul. ya, nggak cuma satu. Kalau yang hobinya nonton bisa jadi Iya. satu, kalau nanti yang hobi coret-coret bisa pakai ya. Iya, betul. Oke, berarti harus 3 ya, oke? Ketika Bu Dewi mengetahui, oh masalah saya itu, kemudian penyebabnya seperti itu. Kira-kira, nah ke depannya apa rencana yang akan dilakukan oleh Bu Dewi gitu untuk keluar dari permasalahan yang selama ini Bu Dewi dapatkan seperti Iya. itu? Jujur ya Pak, saya ini masih buta dengan namanya IT. Jadi ketika saya harus membuat kayak PPT dan lain sebagainya, masukkan video ke PPT tersebut, saya harus berkolaborasi nih. Saya pengennya sih berkolaborasi dengan tim IT Tim sekolah IT. gitu. Kebetulan ada di sana namanya Pak Heri, dan beliau kayaknya orangnya lebih enjoy Iya, diajak. itu kawan saya juga loh, Bu. Iya, Iya, Pak Heri itu. suami Bu Rizka ya. Iya, memang beliau IT-nya bagus dan saya rasa Bu Dewi bisa kok berkolaborasi dengan Iya. beliau seperti Insya itu. Allah secepatnya. Iya. Dan nanti siapa tahu kan bisa menemukan ide baru yang fresh gitu ya sehingga anak-anak bisa semangat lagi. Ya, Nanti bisa Bu dilakukan kolaborasi dengan Pak Heri ya mengenai IT tersebut untuk disampaikan nanti seperti anak-anak sekarang tuh seperti itu lah Bu. Sesuai dengan zamannya, lebih suka semangat dengan IT daripada ya kita menggunakan media pembelajaran yang seadanya seperti itu. konvensional ya. Iya, seperti itu. Ya. Nah, kira-kira Bu Dewi dengan rencana tersebut kapan? Target saya membuat PPT dan alat peraga yang lain tuh saya akan menyelesaikannya dalam 1 minggu ini. Iya, lebih cepat lebih baik ya. Kalau materi kan yang di HP kan sudah ada, di laptop sudah ada, tinggal masukkan ke dalam PPT. Kemudian juga harus menyiapkan memang anak yang sesuai dengan tipe belajarnya. Iya, Yang audio, yang visual, yang kinestetik tadi. Iya. Saya juga mengalami itu Bu Dewi. Ketika sedikit saya tambahkan mengenai IT, anak-anak semangat. Saya juga yakin permasalahan yang didapatkan oleh Bu Dewi mengenai anak-anak di kelas itu akan insya Allah bisa lah teratasi Bu Dewi ya. Semangat. Amin, mudah-mudahan. Pokoknya berkolaborasi, kami mendukung, sekolah mendukung, Bu Dewi pasti mendapatkan jalan keluar ya. Toh Bu Dewi sendiri mengetahui kok Iya, solusinya iya, seperti itu. Tinggal dilaksanakannya Bu Dewi. Mudah-mudahan bisa secepatnya dan membuat anak bisa fokus kembali. Nah, Bu Dewi setelah tadi mengutarakan permasalahannya, kemudian Bu Dewi menemukan solusinya sendiri. Saya di sini hanya membantu loh. Ya. Nah, bagaimana sekarang perasaan Bu Dewi gitu? Alhamdulillah perasaannya cukup lega. Syukur. Mudah-mudahan dengan solusi yang saya temukan dari proses tadi curhat dengan Iya. Bapak, mudah-mudahan bisa saya segera laksanakan. Dan sekarang mudah-mudahan saya nggak murem lagi. Nah, alhamdulillah kalau sudah punya gambaran ya Bu Dewi. Ya, Jadi intinya setiap permasalahan yang kita hadapi itu pasti ada jalan keluarnya ya Iya. seperti itu. Asal kita mau ya Bu Dewi. ya. Oke. Sama. Ya. Oke, Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih banyak Pak. Iya, selamat beraktivitas kembali. Iya, iya. Terima kasih. Demikian simulasi kucing supervisi akademik kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Depu Provinsi Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak.